Yang menjelma itu betul-betul sang sabda. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sana firman telah menjadi manusia tidak ada dalam bahasa asli. Sak egeneto. Artinya firman telah menjadi daging. Ya, firman telah menjadi daging. Artinya daging yang dikenakan itu adalah daging masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Menunjuk pada artinya bahwa memang Yesus itu adalah Oanthropos, sang manusia. Ya, Yesus adalah sang manusia. Karena itu pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, semua itu adalah tercover di sana. Nah, pada waktu dia disalib, ya, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Di dalam Galatia 3 ayat 13 dapat dibaca. Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus melakukan kriminalitas? Tidak, kejahatan tidak. Tetapi dia disalib adalah untuk memenuhi apa yang menjadi kata-katanya sendiri di dalam Taurat. Sehingga dengan demikian, dengan dipenuhkannya kata-katanya sendiri, maka manusia itu ditebus, maka manusia itu didamaikan, maka manusia dimuliakan, maka manusia itu dikatakan sebagai anak-anak Allah, bahkan dikatakan the crown of nation, mahkota penciptaan. Jadi demikian jelas bahwa penyaliban Kristus itu adalah merupakan pondasi dari iman Kristen. Namun sebelum menginjak sana, sebenarnya ada tahapan-tahapan akan berdirinya gereja. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 18. Yohanes 16 ayat yang ke-18. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yohanes 14 ya. Matius 16. Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tidak jemaatku, tapi gerejaku. Ya. Jadi pada waktu itu gereja sudah berdiri belum? Pada waktu Yesus mengatakan belum. Ya kan? Belum. Tetapi sudah diantisipasi bahwa gereja itu akan ada. Dan orang yang masuk di dalam gereja ini adalah orang yang siap untuk tempur dengan siapa? Dengan setan. Ya, dengan setan. Juga dikatakan di dalam Yohanes 2, ya, Yohanes 2 ayat 28 sampai 29. Ini adalah Pentakosta. Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi ini telah berbicara tentang apa? Tentang turunnya Roh Kudus. Baru setelah itu gereja dinyatakan, aku akan
mendirikan gerejaku, dan itu direalisasikan, diwujudnyatakan dalam bentuknya yang visual pada tahun 33 Masehi di Yerusalem. Nah, kalau kita berbicara gereja, berarti di situ ada umbo yang diterapkan. Ya, suatu bisa kita melihat di dalam Matius 6 ayat 3 ayat 9 sampai 13. Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga. Artinya apa? Kita pun juga menyebut Allah sebagai Bapa. Caranya bagaimana? Bukankah sebutan ini hanya dapat dikeluhkan oleh Sang Sabda yang ada di dalam diri Allah? Mengapa kita juga dapat menyebut Bapa sebagai Bapa kami? Lah, kita dapat menyebut Bapa itu sebagai Bapa kami karena kita telah tercampurkan, ya, di dalam gereja dengan titik pijak Kristus. Apa itu? Melalui baptisan. Jadi doa Bapa kami ini adalah berbicara tentang gereja dan umbo rampet yang ada di dalam gereja. Berilah kami makanan kami secukupnya. Terarti di situ bukan makanan tapi sang roti. Ya, sang roti artinya bahwa esensi daripada roti itu tak lain dan bukan adalah dirinya sendiri. Makanya Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Jadi kan demikian doa Bapa kami ini adalah merupakan doa mengenai adanya gereja dan umbo rampet yang ada di dalam gereja, termasuk apa? Baptisan, termasuk juga perjamuan kudus dan pengakuan dosa. Ampunilah mereka sebagaimana kami mengampuni mereka. Jadi kan demikian doa Bapa kami ini jangan dimengerti hanya seperti ungkapan biasa. Ini adalah doa mengenai isyarat tentang munculnya gereja dan umbo rampet yang ada di dalam gereja. Nah, juga dikatakan di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 27. Matius 26 ayat 26 sampai 27. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Pada waktu ini gereja sudah ada belum? Belum. Gereja belum ada, tetapi umbo rampet apa yang ada di dalam gereja itu telah disebutkan. Ada perjamuan kudus. Nah, makanya kalau orang mengatakan perjamuan kudus itu hanya simbol atau lambang, berdasarkan ayat ini sudah terbantahkan dan itu salah. Ya, perjamuan kudus itu bukan lambang, tetapi realita nyata yang menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, atau dapat dikatakan masuk di dalam penyatu tunggalan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengatakan bahwa perjamuan kudus itu lambang, maka jangan pernah berharap bahwa kita diselamatkan. Ya, dan benar, karena apa? Makna daripada keselamatan itu tak lain dan bukan adalah menyatu tunggal dengan Kristus. Makanya dikatakan di dalam
13 kedua. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang kedua. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, bahkan kalau dikatakan ada yang dibakar. Makanya jangan pernah berpikir bahwa orang Kristen pasti selamat. Karena ada orang mengatakan believe in Christ, we will be saved. Tidak. Nah, kalau kita tidak berbuat, ya maka akan dipotong, ya kan? Maka akan ditebang, maka akan dibakar. Artinya tidak diselamatkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah keselamatan bisa hilang atau tidak? Kan gitu kan? Ya kan? Apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan orang sering mengatakan sekali selamat tetap selamat. Jadi kalau demikian, maka pertanyaan adalah apakah keselamatan itu konsep atau sosok? Nah, coba dilihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti kan demikian, keselamatan adalah sosok pribadi, dan Yesus itulah sang keselamatan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Yesus bisa hilang atau tidak? Tidak. Berarti keselamatan tidak bisa hilang, tetapi kita yang hilang dari keselamatan. Ya kan? Keselamatan tidak hilang, tetapi kita yang hilang dari keselamatan. Bagaimana kita hilang dari keselamatan? Ya kalau perbuatan kita tidak baik, kalau kita perbuatan kita jahat, dan kita tidak merefleksikan, memantulkan sifat-sifat Allah yang tertunggal, yang mengasihi, yang memperhatikan, yang hidup suci, dan kita hilang. Karena tidak mungkin terang kumpul dengan gelap, ya kan? Terang ya terang, gelap ya gelap. Jadi kan demikian jelas bahwa tujuan daripada Pentakosta itu tak lain dan bukan adalah untuk mengembalikan manusia kepada fitrah semula, yaitu manusia tidak jatuh di dalam dosa. Atau dapat dikatakan sebagai penyatuan kembali antara manusia-manusia yang lain, sehingga tidak ada batasan bahasa, batasan budaya, batasan kulit, batasan wilayah. Jadi kalau demikian, ini adalah mengembalikan apa yang telah terjadi ketika Nimrod membangun menara Babel. Terjadi perpecahan, tetapi di dalam Pentakosta pembaruan, penyatuan itu terjadi. Terjadinya apa? Melalui gereja. Di mana? Di dalam gereja. Dalam apa? Di dalam perjamuan kudus. Makanya walaupun kita banyak, sebenarnya adalah satu. Ya, adalah satu. Nah, di sana, di dalam Pentakosta itu kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 6 sampai 7 dibaca. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi kita lihat pada waktu para Petrus itu berbicara itu yang didengar oleh apa? Oleh mereka. Yang bahasa mereka sendiri.
kayak orang Alexandria ya bahasa mereka, Phrygia juga bahasa mereka, Arab juga bahasa mereka. Artinya apa? Artinya pada waktu Pentakosta itu bahasa yang digunakan itu bukan bahasa yang tidak dimengerti. Menggunakan kata dialekto, bahasa yang dimengerti. Nah, kalau ini diartikan dengan bahasa lidah, itu salah. Ini adalah bahasa yang dimengerti atau dengan kata dialekto. Nah, juga kita lihat di dalam Markus 16 ayat 17. Bandingkan di sana. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, ini kalau kata bahasa-bahasa baru, kata-kata dimengerti dengan bahasa lidah ya. Bukan. Bahasa baru karena orang-orang ini, para rasul adalah orang-orang yang Yahudi. Kalau menginjil kan menggunakan bahasa di mana dia akan pergi. Kalau menggunakan bahasa Prancis ke Prancis ya bahasa Prancis. Kalau ke Inggris bahasa Inggris. Kalau ke Semarang ya bahasa Jawa. Jadi ini tidak kait dengan yang dikatakan bahasa dialekto. Ini adalah menggunakan kata dialekto. Jadi kan demikian pada waktu Pentakosta ini adalah merupakan suatu pemersatu dan mengembalikan manusia kepada fitrah yang semula, yaitu tanpa dosa dari Allah. Nah, sekarang caranya untuk mencapai fitrah itu bagaimana? Nah, kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Kata pergilah berarti kalau demikian para rasul adalah sebagai pelanjut misi Kristus. Baptislah mereka berarti kalau demikian para rasul adalah penyelenggara sakramen. Jadi tidak semua orang bisa melakukan baptisan. Makanya kalau ada pendeta bilang berdasarkan ayat ini tidak bisa. Ini harus para rasul dan ada suksesi rasulnya. Kata baptislah mereka dalam nama, yang artinya dalam nama Allah yang Esa, yang mana di dalam Allah yang Esa ada firman dan Roh. Makanya dikatakan baptislah mereka dalam nama, tidak nama-nama seakan-akan Allah banyak, tetapi Allah itu satu. Yang mana di dalam Allah yang satu itu ada firman dan Roh tinggal dari kita sampai kita di dalam Allah. Nah, kalau firman dan Roh itu tinggal di dalam Allah, apakah itu berarti tidak? Tidak, satu. Tetapi bedanya firman dan Roh serta Bapa itu mempunyai hipostasis sendiri-sendiri. Apa hipostasis? Ya, itu adalah keberadaan yang mempunyai kesadaran aku. Nah, kalau keberadaan mempunyai kesadaran aku kan menunjuk pada pribadi. Nah, ini yang membedakan dengan kita. Firman itu hanya berupa kata-kata getaran, ya kan? Roh itu sesuatu yang tidak bisa dilihat di dalam diri kita, ya kan? Tubuh itu. Nah, antara tubuh, roh dan firman dan kata bisa dibedakan dan tidak bisa dipisahkan. Tubuh bukan kata-katanya dan bukan rohnya. Kata-kata bukan tubuhnya dan bukan rohnya. Roh itu bukan kata-kata dan bukan tubuhnya, tetapi ketiganya tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena roh
dan kata itu menyatu di dalam tubuh manusia. Demikian juga Allah, ya, firman Allah dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan, walaupun bisa dibedakan. Coba kalau hanya Allah saja, tanpa roh, tanpa kata, tanpa firman, itu Allah, tetapi tidak bisa hidup dan tidak bisa ngomong. Nah, supaya dikatakan Allah itu bisa berfirman dan hidup, maka di dalam Allah itu harus ada firman dan juga roh. Ya, itulah Tritunggal Maha Kudus. Itulah Allah yang esa. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Tritunggal itu tiga Allah, itu bukanlah Allah orang Kristen, satu Allah. Nah, jadi kalau demikian, ketika orang itu dibaptis, harus dibaptis dalam Tritunggal Maha Kudus atau satu Allah. Artinya bahwa kita diinfus, sehingga tidak hanya dikumpulkan, tapi diinfus untuk ada benih ilahi di dalam diri manusia. Bahkan dikatakan kita termeterai dengan Roh Kudus. Ya, kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi di dalam gereja mula-mula itu ada rentetan. Ya, ada rentetan. Setelah dibaptis, ada apa namanya itu? Dikrisma. Terus ada perjamuan. Itu satu paket. Ya, tidak dipisah-pisah. Itu satu paket, baptisan, krisma, dan juga perjamuan kudus. Itu satu paket. Makanya di dalam gereja ortodoks ini atau gereja mula-mula itu kalau baptisan itu memakan waktu yang cukup lama, bahkan sampai 2 jam. Doanya lama sekali. Ya, setelah itu apa? Setelah dibaptis, setelah dikrisma, dikatakan ajarlah mereka. Ya kan? Berarti kalau demikian para rasul ini adalah sebagai standar daripada ajaran. Nah, kalau orang mengajarkan ajaran gereja itu berbeda daripada apa yang kami ajarkan, maka